Ternyata, tanaman beluntas tidak hanya untuk pagar saja kawan, tapi bisa diolah menjadi makanan yang nikmat. Kalian tahu kan beluntas itu apa? Beluntas itu tanaman liar yang sering digunakan masyarakat pedesaan sebagai pagar pekarangan. Tanaman ini merupakan tumbuhan semak yang banyak bercabang, beruas halus, dan berbulu lembut kawan. Umumnya, tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman pagar karena tingginya bisa mencapai 3 meter apabila tidak dipotong. Namun jangan salah, di Desa Grudo, Kabupaten Ngawi, warganya sangat kreatif dan inovatif, sehingga mampu merubah tanaman pagar menjadi makanan yang nikmat sekaligus dapat menambah perekonomian keluarga. Nah, apa inovasi kawan di rumah hari ini? Tulis di kolom komentarnya ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih kawan. Nah, berhubung di perkampungan sini banyak tanaman beluntas, Mbah Warjiem berinisiatif untuk mengolah daun beluntas menjadi botok yang nikmat dan memiliki tekstur lembut sehingga lidah tidak berhenti makan. Top dah rasanya. Di usianya yang sudah lansia ini, Mbah Warjiem tetap semangat membuat botok beluntas. Hitung-hitung untuk aktivitas sehari-hari ya Mbah, hehe. Melihat dulu ibunya sering mengolah daun beluntas untuk dijadikan makanan sehari-hari, Mbah Warjiem meneruskan resep yang diturunkan dari orang tuanya hingga saat ini. Mbah Warjiem menekuni dan membuat botok beluntas ini setiap harinya. Karena botok beluntas buatan Mbah Warjiem ini memiliki cita rasa yang khas dan nikmat, sehingga menerima banyak pesanan dari warga sekitar. Kebetulan kali ini Mbah Warjiem akan membuat botok beluntas. Yuk kita petik daun beluntasnya. Cari daun beluntas yang masih muda dan segar saja ya, lalu cuci hingga bersih. Setelah daun beluntas dicuci bersih, lalu direbus agar menghasilkan tekstur yang lunak. Sebelum kita rebus daun beluntasnya, yuk Mbah siapkan api dan tempat memasaknya. Mbah Warjiem masih menggunakan teknik maupun alat tradisional loh kawan, karena dengan alat-alat tradisional ini dapat mempertahankan cita rasa yang khas dan sedap. Botok merupakan makanan khas Jawa yang terbuat dari ampas atau bungkil kelapa yang sudah diambil sarinya kawan. Pada awalnya, botok yang terbuat dari ampas kelapa ini dimasak agar ampas kelapa yang masih memiliki kandungan gizi tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk bahan dan bumbu yang digunakan cukup sederhana, antara lain parutan kelapa, tempe, bawang, cabai, gula, dan garam. Haluskan semua bahan dan bumbu yang sudah disiapkan. Walaupun sudah lansia, Mbah Warjiem masih kuat loh untuk menggunakan ulakan tradisional kawan. Jika bumbu dan bahan sudah halus, daun beluntas yang sudah direbus tadi dipotong kecil-kecil, lalu campurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan dan aduk hingga merata. Jika sudah tercampur rata, botok beluntasnya sudah hampir jadi nih kawan. Bungkus dengan daun pisang dan kukus kurang lebih 30 menit. Nah, sambil menunggu botoknya matang, kita ngobrol dengan Mbah Warjiem dulu ya. Ceritanya ngeten, kula kan batahe kathah, mboten gadah lawuh napa-napa. Luntah niku kula rambani, manut mbok kula niku nggih lawuh yogane panci batahe kathah. Dadi bodoke luntas.
Mboten nanten sing dibothok nggih luntah niku. Nggih napa tanduran teng wit tegalan ngoten niku. Nggih godhong dadap serep, nggih godhong napa ngoten niku kula bothoki. Dadi luntas kalih kemangi pun rampung nggih lawuh anake. Niku namung dimam ki ambak waune. Mbok kula waune kok ramban ngeten iki kok enak ngoten. Wis enak dibothok nduk nglawah dhewe ngeten mbok kula niku. Nek waune nggih mamke ambak nggih namung nyekapi betahe niku wong mboten nanten sing tumbas jaman riyin. Alisan kula kan mboten nanten tiyang tumbas ngoten niku. Bumbune lombok, tempe, kambil, mengke sareme sekedhik, gulane sekedhik, terus mengke disukani ro iku sekedhik. Nek pareng bumbu masak niku nggih paringi sekedhik, nek mboten purun nggih mboten paringi namung ro iku tok. Ngoten niku tok bumbune. Nah, botoknya sudah matang nih. Angkat dan botok beluntas siap untuk dihidangkan. Botok beluntas buatan Mbah Warjiem ini memiliki cita rasa yang khas kawan. Walaupun masih diolah dengan teknik tradisional dan racikan bumbu yang sederhana, rasanya pun sangat nikmat. Cocok deh buat kawan semua yang rindu masakan nenek. Kula titipe wandi niki ponakan kula, lah sing kidul niku bakul ider. Nggih namung teng griya mawon mboten teng pundi-pundi kula. Kula terke nek badhe subuh nika, badhe subuhan kula terke. Bothone kanton nggih nek niki ndamel mungkin ampun adem, sukane kulkas, njing-njing dimam nggih saged. Ning dikukus meleh. Ngoten nek bothok niku. Mengki sing gadah kulkas sak paringi kulkas, ngoten mengki dingin meleh ngoten. Nek tiyang tumbas ngoten niku. Takine sedinten setunggal, lah niku nek tumbas kalih mengki kangge kalih dinten. Lah niku sukane kulkas. Nek telah sedinten nggih mengki tumbas malih ngoten. Sing sade niku wong sadene teng peken niku duka mboten ngerti kula sing penting kula ditumbasi pun telas, pun dibayari, mengke mantuk dibayari ngoten. Nggih kangge kegiatan bae ngoten niki timbang wani ra teng Madiun, sakniki mboten asal ndamelane sriping kalih kacang. Sakniki mboten asal kalih cacah niku. Lah niku men mboten asal kudu kan prai. Niki nekate bae niki. Untuk pemasaran, biasanya Mbah Warjiem menitipkan ke warung sekitar rumahnya dan melayani pesanan-pesanan warga setempat. Dalam sehari, Mbah Warjiem mampu membuat 100 pesanan botok beluntas loh kawan, dengan harga yang sangat murah, yakni Rp1.000. Selain membuat olahan botok beluntas, Mbah Warjiem juga membuat olahan botok lainnya seperti botok kemangi, botok lamtoro, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi episode Ekonomi Kreatif kali ini. Jangan lupa saksikan program Ekonomi Kreatif hanya di Garda TV. Bagi kawan di rumah yang ketinggalan tayangannya ini, dapat menyaksikan program Ekonomi Kreatif lainnya di channel YouTube Garda TV Ngawi. Sekian dulu ya episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.